Tuhan, Engkau Allah yang berbicara bagi kami semua. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di sini Tuhan, sehingga kami yang datang dengan berbagai-bagai macam masalah dan persoalan, kami boleh kembali dengan sukacita, kami boleh kembali dengan damai sejahtera, kami boleh kembali dengan keteguhan Tuhan. Terima kasih Bapa, yang sakit pun dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua. Di dalam nama Yesus, segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga, kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya. Di dalam nama Yesus, kami tangking ke dunia yang telah mentertaruhkan jurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada selesainya boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Mari silakan duduk kembali. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya ulangi sekali lagi. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Haleluya. Nah, perhatikan di sini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi Tuhan mau telinga kita hanya untuk apa? Mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Coba kalau kita memberikan telinga kita kepada gosip atau berita-berita yang negatif, itu akan berpengaruh buruk dalam setiap kehidupan kita. Jadi Tuhan mau supaya apa? Kita membaca firman Tuhan dengan bersuara, sehingga apa? Kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu masuk dan tinggal dalam hati kita. Kalau kita berbicara hal yang negatif, mendengarkan hal yang negatif, atau kita memberikan telinga kita kepada hal-hal yang negatif, itu akan berpengaruh buruk. Kenapa berpengaruh buruk? Akan membuat kita, apa yang kita dengar itu nanti akan direspon, tinggal dalam hati kita, dan juga dia akan keluar. Begitu kita bicara, begitu ada dalam satu kasus, kita akan mengeluarkan hal-hal yang negatif pula. Nah, ini yang terjadi. Oleh sebab itu firman Allah berkata bahwa mari kita perhatikan baik-baik kita punya hidup, kita jaga baik-baik kita punya telinga. Jadi jangan memberikan telinga kita kepada hal-hal yang buruk atau hal-hal yang negatif. Karena apa? Jaga baik-baik itu. Coba kita lihat dulu dalam Galatia 3 ayat 2 dan ayat 5. Ya, saya akan bacakan. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah, dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada berita Injil? Nah, ini. Jadi ada dua hal, bicara tentang hukum Taurat dan bicara tentang Injil. Nah, kita di sini kalau kita perhatikan, hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat?
atau karena percaya kepada berita Injil. Ya. Kalau kita perhatikan baik-baik di sini, ada dua hal ini, yaitu yang pertama hukum Taurat, yang kedua berita Injil yang telah kita dengar. Kita memang lihat kebenaran firman Tuhan itu kalau dari hukum Taurat itu banyak aturan-aturan yang harus kita kerjakan, harus dikerjakan dan harus dikerjakan. Tetapi dalam berita Injil itu semua sudah digenapi. Kenapa? Yesus telah datang menggenapi hukum Taurat. Bukan hukum Taurat yang ditiadakan, tidak, tetapi hukum Taurat itu digenapi. Ketika Tuhan Yesus datang itu semua digenapi. Sehingga semua kitab itu genap. Ada berapa? 66 kitab itu. Jadi di sini kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, itu dikatakan, hanya ini yang hendak kuketahui daripada kamu, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Yang ke ayat 5, jadi bagaimana sekarang, apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat-mujizat di antara kamu berbuat demikian karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada berita Injil? Ya, berarti apa? Percaya kepada berita Injil. Nah, di sini kita lihat, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan itu di hati kita. Ketika kita mengalami hal yang buruk, kita mulai, firman itu mulai keluar dan meneguhkan kita. Ya, ketika kita mengalami masalah, firman itu keluar dan tiba-tiba kita teringat akan firman Tuhan itu, dan firman Tuhan itu meneguhkan kita. Kita percaya, kita mulai berteriak, Tuhan tolong saya. Pasti Tuhan tolong kita. Sehingga kita keluar dari kondisi-kondisi yang buruk itu. Nah, itu yang terjadi. Kita lihat lagi di dalam Kolose 3 ayat 16. Nah, Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, perhatikan baik-baik di situ. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Bagaimana perkataan Kristus itu bisa diam dengan segala kekayaan itu di antara kita, kalau kita tidak pernah mendengarkan firman Tuhan? Ya, mendengarkan perkataan firman Tuhan, mendengarkan rema Kristus itu. Jadi hendaklah perkataan Kristus diam, tinggal. Ya, begitu kita mendengar perkataan itu masuk, firman itu masuk dan tinggal dalam hati kita, dan firman itu menjadi rema dan remata bagi kita, menjadi firman yang hidup. Tulisan ini diubah menjadi sesuatu yang hidup dalam diri kita, sehingga apa? Ketika kita mendengar ini, dia menjadi kuat. Kita percaya dan kita mulai mengerjakan firman itu dalam setiap kehidupan kita. Kita menjadi kuat dalam menghadapi segala situasi. Ya, situasi-situasi yang buruk sekalipun kita menjadi kuat. Amin. Apalagi kita menghadapi kondisi hari-hari ini yang sukar, yang sulit. Ya, yang sukar, yang sulit, tapi kita percaya bahwa Tuhan tolong kita
di sini. Hari ini kita masih berkumpul bersama-sama. Ini karena semua karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Saya lihat kita semua sehat, semua kuat dan luar biasa. Nah, itu karena anugerah Tuhan. Nah, perhatikan di situ, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi ketika kita sudah tahu firman, kita sudah dengar firman, mari kita memperkatakan firman itu. Kita membagikan firman itu dimanapun kita berada, kita bagi itu, ya. Mungkin di dalam kisah hidup kita bisa bagikan kepada teman, ya, rekan kita atau siapa saja, anak-anak kita mengajarkan kepada mereka. Ini penting karena apa? Sehingga ketika mereka ada di sekolah, mereka ada di mana saja, perkataan firman itu sangat-sangat penting. Apalagi kalau kita lihat hari-hari ini, anak-anak kita begitu luar biasa dengan Tuhan, tetapi ketika bertemu dengan teman-teman di sekolah, pengaruhnya sangat besar. Kalau kita tidak memperlengkapi mereka dengan perkataan firman, nah ini repot, berat. Kita tidak memperlengkapi mereka, tiap hari kita mendoakan mereka, tiap hari kita mendukung mereka, tumpang tangan atas mereka setiap hari sebelum mereka sekolah. Sehingga apa? Pikiran mereka dilindungi, pikiran mereka dijaga. Begitupun dengan kita semua. Tuhan mau supaya apa? Kita melangkah dalam takut akan Tuhan, berjalan dalam takut akan Tuhan. Ya, setiap perkataan yang kita kasih keluar itu kita harus mempertanggungjawabkan suatu saat nanti. Oleh sebab itu, jaga dalam setiap perkataan kita. Firman Tuhan yang keluar dari mulut kita ini akan memberi kekuatan bagi banyak orang. Ini sangat-sangat penting. Sangat penting. Karena apa? Di sini dia dikatakan bahwa apa? Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Berarti apa? Ketika kita melakukan itu, ada sukacita tersendiri yang akan keluar dari hati kita. Bisa kita nyanyi, bisa kita memuji Tuhan, kita tiba-tiba teringat lagu-lagu yang itu kita mulai nyanyi. Dan ini luar biasa. Kalau kita hidup dalam Tuhan, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, itu akan terjadi dengan sendirinya. Di mana pun kita berada, pasti akan terjadi demikian. Kita lihat lagi satu ayat dalam Roma pasal 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Coba perhatikan di sini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dia, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia punya keyakinan yang kuat, yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, jadi setiap kita yang percaya, ketika Injil itu masuk dan tinggal dalam hati kita, kita percaya, kita yakin, ya, kita percaya bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita, dan kita melangkah sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Nah ini ya dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa apa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap
setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sekarang tidak tergantung kepada orang Yahudi dan orang Yunani, tetapi pada kita semua yang percaya. Karena firman itu sampai ke ujung bumi. Berarti apa? Kita semua terima itu. Kita punya keyakinan yang kuat, keyakinan yang teguh di dalam Tuhan. Iya, kita lihat satu bagian firman Tuhan lagi di dalam Yakobus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 21. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Perhatikan di situ dikatakan bahwa atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita, atas kehendak Tuhan sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, jadi biarkan iman itu, biarkan firman itu masuk dan tinggal dalam hati kita, sehingga kita tidak mengeluarkan hal-hal yang negatif dari setiap perbendaharaan kata kita. Nah, Tuhan mau supaya kita menjaga itu baik-baik. Nah, di sini dikatakan ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Kita memang cepat untuk mendengar, tetapi jangan cepat-cepat untuk merespon, ya. Tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Berarti apa? Kita jaga sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang kurang pantas, karena dikatakan di situ, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya, kalau kita marah, kita tidak mengerjakan hal yang baik di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, marah itu baik, tetapi yang bagaimana kita marah. Anak kita salah, pasti kita marah, ya, untuk menegur dia keluar dari apa yang telah dia lakukan. Dia salah melakukan, kita perlu, wajib untuk menegur. Kalau kita tidak menegur, berarti kita membiarkan dia terus melakukan hal yang salah. Berarti apa? Tanggung jawab ada pada orang tua. Ini yang harus kita perhatikan. Kalau anak kita salah, tegur saja, supaya apa? Dia tidak mengulangi kesalahannya itu.
Sebab di situ dikatakan amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati. Berarti apa? Kita buka hati kita, kita buka telinga kita kepada firman Tuhan. Jadi segala hal yang buruk kita tolak itu dalam nama Yesus. Sehingga biarkan firman itu tinggal dalam hati kita, dan firman itu menjadi rema dan remata dalam hati kita, dan kita boleh mengerjakan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Kita menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kasih Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Dan Tuhan akan memimpin kita dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Haleluya. Oke, kita satu ayat lagi. Ya, kita lihat di dalam Ibrani 4 ayat 12 dan 13. Di situ dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi bertanggung jawab. Ya. Jadi firman Allah itu adalah firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun juga. Ya, jadi Tuhan mau supaya apa? Mari kita taruh firman Tuhan itu dalam hati kita. Biarkan firman itu tinggal dalam hati kita. Jadi yang tidak suka mendengarkan firman Tuhan, mari belajar untuk membuat kita lebih suka kepada firman Tuhan. Hari demi hari, setiap hari mendengarkan firman Tuhan. Jadi berikan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hal yang lain bukan tidak perlu, tetapi yang lebih penting untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang adalah kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Itu akan meneguhkan kita, menguatkan kita, membangkitkan iman kita. Iman timbul dari pendengaran oleh rema Kristus akan kebenaran firman Tuhan. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di sini dikatakan firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada apa? Pedang yang bermata dua. Bayangkan, dia sudah hidup, kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun juga. Ya, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, jadi kalau kita taruh firman itu dalam hati kita dan biarkan dia tinggal, dia memimpin kita dalam setiap langkah hidup kita, kemanapun kita pergi. Sebelum kita melangkah keluar dari rumah, kita belajar firman. Kita berdoa, kita melangkah, kita jalan, Tuhan jaga, Tuhan lindungi kita. Kita aman dalam perlindungan. Amin. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari atau waktu-waktu yang ada di depannya. Kalau kita tidak minta penyertaan Tuhan, kita tidak minta perlindungan Tuhan dalam setiap aktivitas kita, ini juga bahaya. Karena apa? Sepanjang hari kita akan berjalan dalam hal-hal yang buruk. Tetapi kalau kita ada bersama dengan Tuhan, kita minta pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kita akan aman. Tuhan akan jaga kita, Tuhan akan lindungi kita, sehingga kita aman dalam perlindungan Tuhan. Nah,
ini yang terjadi, sehingga Tuhan mau supaya hari demi hari kita tetap terus dengarkan firman Tuhan. Sekarang banyak itu ada Alkitab yang versi suara ya, voice, jadi bisa dengar itu, bisa di mobil kita pasang itu. Ada kemarin dari GBI juga ada kasih tahu bahwa ada itu, bisa di download, bisa taruh di handphone. Jadi kalau kita lagi nyetir nggak bisa baca, bisa kita pasang itu, rame-rame dengar dalam mobil. Ya, oke. Jadi kita kembali lagi pada firman Tuhan yang dikatakan bahwa apa? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus atau rema Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari bagi. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Taruh firman-Mu dalam hati kami, Tuhan. Haleluya. Biarlah firman ini boleh menjadi rema dan remata bagi kami semua. Boleh menjadi hidup dan kekuatan dalam setiap kami. Engkau ambil alih dan bimbing kami, hari demi hari. Kami lebih menyukakan kebenaran firman. Kami mau mendengarkan kebenaran firman. Ajar kami Tuhan, membuka hati kami, membuka telinga kami kepada kebenaran firman, sehingga kami boleh menjadi kuat dalam menghadapi segala situasi yang sukar sulit di hari-hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan ajaib, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari kita ambil waktu beberapa saat ini. Minta Tuhan memberkati telinga kita masing-masing. Minta Tuhan memberkati pikiran kita, memberkati seluruh hidup kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Ini kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati telinga kami. Haleluya. Biar telinga kami boleh kami buka kepada firman Tuhan. Haleluya. Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Haleluya. Glory bagi, glory bagi Engkau. Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Haleluya. Oh, haleluya. Engkau dengar setiap seruan kami, Tuhan. Engkau dengar setiap perkataan kami. Engkau dengar setiap doa-doa yang kami naikkan. Terima kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat. Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat. Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Hamba telah selesai berbicara, tetapi Engkau terus berbicara dalam hati kami. Engkau meneguhkan, Engkau menguatkan, sebab firman Tuhan itu hidup dan kuat dan lebih tajam dan pedang yang bermata dari mata manusia. Terima kasih Bapa. Kuatkan kami semua, teguhkan kami semua.
Haleluya. Glory bagi Engkau. Anobalah yang layak dipuji disembah, ditinggi diagungkan dan dimuliakan. Berkati kami semua dan urapi kami semua. Terima kasih. Haleluya.
terima kasih. Kau telah memimpin kami dalam ibadah ini, bahkan dalam pemberitaan firman ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan ambil alih. Engkau telah selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara dalam hati kami. Engkau terus meneguhkan, menguatkan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa dalam kami semua. Sehingga firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati kami dan jadi rema-remata bagi kami. Firman yang hidup dan berkuasa yang memimpin kami semua dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan berkati kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah dimanapun mereka berada Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka juga, atas kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang kami tinggi agungkan dan muliakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam semuanya, silakan duduk kembali. Ya, kita akan memberikan persembahan. Oke, mari kita angkat setiap persembahan kita. Kita mau berdoa. Bapa mau baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami angkat ke hadapan-Mu Tuhan setiap persembahan kami. Tuhan, Engkau memberkati setiap persembahan kami 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberkati apapun yang kami bawa ini, biar Kau boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Ada Ibu Dia tanggal 29, ada Samuel tanggal 21. Tanggal 1, 21 lagi. Kita mundur jauh, masih jauh ke depan. Haleluya. Jangan lupa minggu depan ada perjamuan kudus. Ya. Kita juga tetap berdoa untuk seluruh renovasi yang belum selesai ini, dan juga masih ada alat-alat musik yang kita mesti isi kembali. Kita berdoa biar Tuhan buka jalan buat kita, segala urusan boleh terselesaikan dengan baik. Dan juga ada tempat yang di sebelah ini, kita berdoa biar itu boleh menjadi bagian kita, milik usaha kita. Karena firman Tuhan bilang di mana tempat yang kita injak, tempat itu kita klaim menjadi milik usaha kita. Karena apa? Kita rindu tempat itu cukup besar dan kita bisa punya parkiran sendiri. Ya, kita bisa punya parkiran sendiri yang itu luar biasa. Dan lantai 2, lantai 3-nya bisa kita pakai untuk sekolah dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Amin. Mau dukung doa? Kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Ada lagi? Tidak ada. Ada Ibu Ria, ada Bapak Samuel.
Jangan lupa tanggal 1. Om, kalau saya lupa kasih ini Om, tanggal 1. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tanggal 29 ada Ibu Ria yang berulang tahun Tuhan, dan juga tanggal 1 ada Bapak Samuel yang berulang tahun. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Mereka sehat, kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus Engkau memberkati akan seluruh aktivitas mereka, akan masa depan mereka kami taruh dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan menjaga, Engkau Tuhan yang memelihara mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh renovasi yang masih belum kami selesaikan. Mari sebelum kami tuntaskan, mari Tuhan ambil alih. Kami membutuhkan dana yang cukup besar untuk menyelesaikan ini Tuhan, dan juga alat-alat musik yang kami butuhkan untuk penuhi tempat kembali lagi yang hilang kemarin Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, dan juga ada kami berdoa untuk tanah di sebelah kiri kami. Mari Tuhan Engkau ambil alih Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Biarlah tempat itu boleh menjadi milik pusaka kami Tuhan, dan juga kami membuat itu menjadi parkiran Tuhan. Kami serahkan, biarlah Tuhan sendiri yang bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Keluarga besar daripada Ucok ini Tuhan Engkau lawat, Engkau jangkau mereka, Engkau jamah mereka Tuhan dengan harga yang terbaik yang mereka berikan. Biarlah di dalam nama Yesus kami boleh ambil itu menjadi milik pusaka kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan berkati kami semua, urapi kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan Engkau, memberkati kami dalam setiap pekerjaan, dalam setiap bisnis, dalam setiap usaha, dalam setiap apapun yang kami lakukan hari-hari ini. Mari Bapa, nyatakan Kau kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setia-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa juga untuk bangsa dan negara ini kami taruh dalam tangan-Mu, baik itu dari pemerintahan pusat sampai pada daerahnya, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau ambil alih, Engkau pimpin pemimpin kami ini Tuhan. Biarlah mereka memimpin bangsa ini dalam takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin.